Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini ada dua buku yang saya pegang. Ini adalah dummy dari buku yang akan di-launching tanggal 5 Maret 2020, atau bisa dibilang hanya 2 hari ordernya, tanggal 5 dan 6. Dan ini buku yang bisa dibilang lucu banget. Jadi ini 2 buku tapi 3 pembahasan. Jadi kalau misalnya yang ini memang ini ngupas tentang laris saat lebaran. Kalau yang ini sudah laris pasca lebaran, dan juga di bagian belakangnya ada lagi biar reseller semangat jualan pasca lebaran. Jadi dalam satu buku ini ada 2 kupasan gitu. Jadi lucunya yang satu diambil atau dibaca seperti biasalah buku, yang satunya lagi dari sebelah kanan. Nah, terus kayak begini. Oke, saya pengen bedah buku apa sih sebenarnya isinya dari guidance book dari laris saat lebaran ini. Pastinya ini adalah salah satu persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman biar lebaran itu menjadi, biasanya adalah puncak dari penjualan, terutama untuk produk-produk yang fashion, makanan, kemudian juga travel agent. Nah, kayak gitu-gitulah. Ini adalah sebuah momen di mana untuk meningkatkan penjualan pada saat itu sangat mudah. Tetapi ternyata enggak semua bisa laris lah saat lebaran. Dan kalau kita juga pengen produk yang lain yang biasanya enggak apa ya namanya tuh enggak bisa dibilang ini produk saya bisa laris gitu saat lebaran. Saya jualannya itu misalnya jualan boneka, saya jualannya itu adalah misalnya saya jualan buku gitu kan. Emang itu juga bisa laris ya saat lebaran? Bisa, karena itu memang ada tekniknya, dan yang akan dibahas dikupas di guidance book laris saat lebaran ini yaitu adalah teknik-teknik bagaimana teman-teman ini bisa mulai menghangatkan gitu kan, mulai menghangatkan momen lebaran pada hari ini gitu, pada saat ini. Jadi kalau mau laris saat lebaran ini memang ada tekniknya, dan tekniknya itu akan dibahas di sini. Jadi apa yang akan dibahas di buku ini adalah ternyata nggak semua banjir orderan menjelang lebaran. Sorry ya teman-teman, ini sambil ngedengerin ada sekolah gratis di sebelah. Jadi suara anak-anaknya sangat kentara. Nah, kayak gini isi bukunya. Ternyata nggak semua banjir orderan menjelang lebaran. Kenapa? Nah, ini dikupas. Misalnya karena ya ternyata tidak melakukan praloncingan, ternyata ya gitu-gitu aja, ternyata nggak ada yang istimewa dari program kerjanya, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah tentukan produk yang ingin dibanjiri orderan. Kalau teman-teman ini memang memiliki begitu banyak produk, maka sudah mulai memilih produk apa yang ingin dibanjiri orderan, mau di bagian mana, mau produk mana, mau kue atau kalau saya buku yang mana gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan pasar yang akan disentuh. Ini juga penting. Kadang bukan produknya yang tidak bagus, tapi kita salah menentukan pasar yang akan kita sentuh. Jadi target marketnya nggak pas. Kemudian yang keempat adalah mulai berpikir inovasi dalam penjualan menjelang lebaran. Bukan pas saat Ramadannya baru teman-teman keluar-keluar tentang produk, tapi jauh sebelumnya. Yang kelima adalah membuat promosi khas menjelang Ramadan lebaran. Kemudian yang keenam adalah mempersiapkan database sejak dini. Kemudian yang ketujuh membuat giveaway secara aktif, dan yang kedelapan adalah membuat isu intens. Ya, isu ini sangat penting banget. Gimana caranya teman-teman akan mendapatkan apa ya, bisa dibilang itu merebut hati pasar Anda gitu, di antara sekian banyak produk yang mungkin dijual oleh siapa saja. Kemudian di sini juga ada tips khusus untuk banjir orderan produsen, kemudian persiapan banjir orderan untuk distributor, dan persiapan banjir orderan untuk reseller. Oke, saya akan bahas sedikit di sini. Mudah-mudahan tanggal 5 nanti teman-teman gak kehabisan stoknya, karena memang bisa dibilang kami ini kalau bikin buku itu limited gitu. Jadi enggak besar-besaran gitu, tapi memang di limit gitu kan, hanya sekian gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman kebagian. Nah, ini ternyata nggak semua banjir orderan menjelang lebaran. Kenapa? Nah, ini saya jelaskan. Karena ngerasa bukan produk laris di momen lebaran. Nah, ini juga bisa jadi masalah gitu. Kalau teman-teman nggak pede dengan produknya di momen lebaran, ya mungkin teman-teman tidak akan, memang benar-benar produknya tidak akan mendapatkan tidak akan mencuri hati pasar Anda. Kemudian tidak tahu target market, ini juga jadi masalah. Kemudian di sini
promosinya nanti-nanti aja, karena banyak yang orang nggak paham tentang bagaimana cara launching atau mempra-launchingkan sebuah produk. Termasuk juga database masih segitu-gitu aja. Databasenya juga udah segitu-gitu aja. Terus kemudian juga tidak berkembang databasenya, nggak dirawat lagi. Nah, itu kan jadi masalah. Kemudian pra-launching ini harus paham juga. Di sini saya jelaskan dan memberikan contoh kasus beberapa pemilik bisnis yang juga dia sudah mulai melakukan pra-launching bahkan jauh-jauh hari sebelum lebaran itu datang. Kayak misalnya ini ada Mbak Kamila. Serem nih lihat PO yang masuk dan kabar dari Moza Pusat hanya warna lilac ini aja sudah tembus 3.500. Ini sebenarnya adalah pra-launching juga teman-teman. Jadi produknya sih bisa dibilang belum ada, bahkan kalaupun sudah ada di PO-nya sudah jauh-jauh hari menjelang Ramadan, itu juga sangat penting. Kemudian yang ketujuh adalah masih sama seperti lebaran tahun lalu. Bisa jadi produknya sama seperti tahun lalu, nggak ada inovasi sama sekali. Bisa jadi programnya sama seperti tahun lalu. Kemudian bisa jadi semuanya sama seperti tahun lalu, sehingga akhirnya orang tidak menemukan hal-hal yang baru di bisnis yang Anda jalankan, di program yang Anda jalankan menjelang lebaran ini. Kemudian yang kedelapan adalah pastinya pasif. Dan saya ini selalu unik membuat buku ini adalah selalu berinteraksi. Jadi saya selalu punya yang namanya satu kotak yang harus diisi oleh pembaca gitu. Jadi kotak ini yang akan menjadi ruang untuk eksplorasi Anda. Nah kayak gini. Nanti di dalam di dalam buku ini juga saya juga akan bertanya apa yang Anda pelajari dari bab ini, kemudian apa yang akan Anda actionkan dari bab ini. Ini juga pertanyaan yang khas yang selalu saya berikan pada pembaca buku. Oke, nah ini mengenai tentukan produk yang ingin dibanjiri orderan, ini juga penting untuk teman-teman yang memang palu gada. Ini juga teman-teman harus sudah punya produk yang bisa dibilang itu produk mana sih yang akan saya bestsellerkan, yang prioritas produk yang saya konsentrasi saya itu ke produk itu dulu gitu. Jadi ada produk yang prioritas, ada produk pelengkap gitu. Nah ini tentu saja teman-teman harus sudah mulai tahu produk mana yang ingin dibanjiri orderan. Kelebihan produknya, kemudian kenapa konsumen harus segera membeli produk Anda, kemudian produk apa yang Anda jual itu memberikan solusi apa gitu. Jadi ini pun sangat penting. Sama pun nanti saya minta resumenya apa yang dipelajari dari bab ini dan apa yang siap diactionkan di bab ini. Jadi buku ini sangat interaktif, sangat eksploratif. Jadi bukan hanya sekedar baca buku, Anda juga dipaksa untuk action. Kemudian yang ketiga adalah menentukan pasar yang akan disentuh. Sama seperti yang saya katakan bahwa bukan produknya mungkin yang tidak bagus, tapi bisa jadi target marketnya yang salah. Nah kayak gitu itu juga sangat penting untuk Anda ketahui. Yang ketiga adalah menentukan pasar, dan di sini juga saya ajarkan bagaimana cara menentukan pasar gitu kan. Bahkan di sini saya sudah mulai bikinkan satu form, di mana form ini Anda akan mengisi daftar calon konsumen. Jauh-jauh hari Anda sudah mulai membuat daftar calon konsumen. Supaya apa? Supaya Anda tidak lupa, Anda bisa follow up, dan Anda punya database kira-kira siapa yang akan membeli produk Anda. Nah, di sini juga saya berikan bagaimana sih cara Anda bertemu dengan calon target market Anda. Ini juga ada tipsnya. Nah, di sini Anda saya explore untuk mulai berpikir tentang inovasi dalam penjualan. Ini juga dibahas banget dan ini sangat penting. Jadi menjelang lebaran ini Anda sudah membuat program-program yang memang inovatif. Lalu di sini juga akan saya bahas tentang membuat promosi khas menjelang Ramadan Lebaran. Ini juga penting. Pastinya momen-momen ini harus kita tangkap. Momen-momen ini memang harus menjadi salah satu strategi. Momen-momen ini harus menjadi salah satu program yang harus Anda lakukan sehingga Anda bisa banjir orderan pada saat lebaran. Nah kayak gini, ini juga saya paksa loh Anda untuk eksploratif, karena udah saya siapkan nih bikin agenda pra-Ramadan di bulan Maret. Jadi dari bulan Maret ini Anda harus sudah mulai menyiapkan. Oke, ini Maret, April, Mei. Oke, sampai Juni nih sudah saya siapkan. Nah, setelah itu yang fixnya pun jadi setelah Anda tadi coret-coret nih ya. Nah, yang fixnya juga saya sudah siapkan formnya. Maret sampai bulan Juni juga sama. Jadi saya sudah siapkan sampai ke pasca lebarannya.
Dan yang keenam, saya juga share terkait dengan mempersiapkan database sejak dini. Oke, saya mau nyapa dulu, ada Teh Wildan, ada Teh Ati, ada Mbak Silvi, Mbak Penny, kemudian ada Mbak Nur. Mbak Penny bisa mulai di order itu tanggal 5 ya. 5 Maret ini, tinggal beberapa hari lagi. Oke, nah di sini persiapkan database sejak dini, ini juga saya berikan tipsnya gitu kan, dan ini tinggal nanti Anda catat di bagian form calon konsumen Anda. Kemudian buat giveaway secara aktif, ini juga penting ya. Oke. Kemudian buat isu intens, nah kayak begini. Jadi isu intens ini adalah teman-teman yang memang mereka adalah produsen dan mereka aktif banget bikin isu-isu kayak begini. Nah, oke. Nah, ini ada tips persiapan banjir orderan untuk produsen. Kemudian ada tips juga untuk distributor, dan ada tips juga banjir orderan untuk reseller. Jadi semuanya sudah lengkap ada di sini. Oke, dan kemudian saya akan bahas untuk laris pasca lebaran. Sama pun pasca lebaran biasanya sudah mulai turun nih penjualannya, swing gitu ya, karena orang sudah ngabisin duit pada saat lebaran. Nah, di laris pasca lebaran saya kasih tipsnya bagaimana pasca lebaran juga teman-teman gak akan kehilangan orderan. Nah, di sini yang akan saya bahas itu bahwa laris itu mesti sepanjang waktu gitu kan, sebentar. Nah, laris itu mesti sepanjang waktu. Kemudian saya juga ajarkan teman-teman untuk membuat timeline promosi pasca Ramadan dan Lebaran, lalu mempengaruhi pembeli untuk closing setelah belanja Ramadan Lebaran, dan siapkan semangat semangat ya gitu ya, bukan keluhan. Nah, ini kayaknya ada sedikit error. Nah, jadi di sini akan dibahas juga bagaimana caranya teman-teman tetap bisa banjir orderan. Dan yang terakhir, nah di sini dalam satu buku ini dibahas 2 tema. Jadi yang bagian depan tentang laris pasca lebaran, yang belakang adalah reseller semangat jualan pasca lebaran. Nah, ini biasanya juga jadi masalah buat pebisnis gitu kan, karena apa, banyak reseller-reseller yang mungkin pada saat pasca lebaran ini masih males-malesan, nggak mau jualan, atau THR-nya belum habis, kayak gitulah kira-kira. Nah, ini ada metodenya bagaimana reseller ini bisa semangat jualan. Nah, di sini yang dibahas, liburan kadang bikin semangat ikutan libur. Kemudian yang kedua, mempersiapkan semangat pasca Ramadan dan Lebaran. 3, training mentoring saat liburan, boleh saja kok gitu kan. Siapkan challenge dan reward pasca Ramadan dan Lebaran, kayak gitulah kira-kira. Oke, teman-teman, itu saja yang akan saya share hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan nanti bisa diorder tanggal 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.